Lanjut, hari ini saya ingin bercerita seseorang yang disuruh atau dipaksa, sedikit terpaksa dia, sedikit dipaksa untuk menikah dengan seorang wanita yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Allahu Akbar. Macam mana? Buta, tuli, lumpuh, bisu. Apa macam ini? Bagaimana ceritanya dan bagaimana kelanjutannya? Tidak pakai berlama-lama, inilah dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel kami ini kami rencana mau bercerita seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa kami ingin cerita tentang orang-orang soleh, tentang kebaikan-kebaikan orang soleh, tentang sejarah Nabi dan sahabat Nabi. Tapi kesibukan ya membuat kami belum bisa istiqomah lah untuk upload selalu. Mohon doanya, mudahan kami bisa selalu upload video-video tentang cerita orang-orang soleh. Terima kasih. Cerita. Ya, yaitu pengennya menyampaikan cerita-cerita yang kami dapat dari guru kami, dari buku-buku sejarah-sejarah Islam yang kami baca. Kami ingin sampaikan di sini. Cuman waktu tadi ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberkahi setiap waktu kita. Amin ya robbal alamin. Lanjut, hari ini saya ingin bercerita seseorang yang disuruh atau dipaksa, sedikit terpaksa dia, sedikit dipaksa untuk menikah dengan seorang wanita yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Allahu Akbar. Macam mana? Buta, tuli, lumpuh, bisu. Cerita diawali ketika seseorang laki-laki, anak muda ya, anak muda yang beriman, yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mandi. Oh, seger lah. Kemarin ikut ke pemandian ini. Alasan lain. Mandi seger, di sungai. Asik dia mandi, hanyut satu buah apel. Apel ambil, makan. Sambil mandi makan apel, seger lah. Kan? Sambil mandi makan apel, seger lah. Makan. Gigit pertama, gigit kedua, enak. Begitu gigit ketiga, teringat, ya Allah, apel siapa? Mau dimakan apel siapa? Akhirnya berdiri dia, selesai dia mandi, ambil bajunya. Ya Allah, saya sudah memakan apelnya orang tanpa izin. Allahu Akbar. Orang soleh. Ini pemuda-pemuda yang soleh, pemuda yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Dia tidak mau memakan hak orang lain. Dia tidak mau makan kalau bukan dikasih dengan halal. Sehingga dia apa? Dia mau cari nih, mau menghalalkan ini. Bukan menghalalkanmu. Menghalalkan. Ketawa kau. Santai ya. Iya. Menghalalkan apel. Menghalalkan apel ini. Dia pakai bajunya, dia cari. Dia telusuri sungai itu, dia jalan di pinggir sungai itu, dia cari pohon apel ini di mana. Jalan. Ada di situ, dilihat hutan-hutan, di sebelahnya sampai kebun nanas. Tidak mungkin dan nanas nih buah apel. Jalan lagi dia, kalau tidak salah kebun pisang, pisang. Jalan lagi agak jauh dia, akhirnya dia dapat kebun apel. Ini dia nih pasti jatuh dari sini nih, hanyut dari sini nih apelnya. Dia pun datang ke kebun itu, menjumpai orang daripada pemilik kebun itu. Pemilik kebun itu dijumpainya.
dengan bahasa yang lembut sebagai seorang laki-laki yang soleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ini orang soleh juga. Maka dia menyamakan, Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak. Saya datang ke sini, jauh-jauh saya cari kebun apel ini karena saya mau minta halal apel yang sudah saya makan ini. Bayangkan ada apel di sini. Ini apel sudah saya makan separuh Pak. Baru saya ingat ini apel bukan milik saya. Jadi ceritanya saya mandi, kemudian apel ini hanyut dan saya makan. Sudah separuh baru saya sadar ini apel belum halal bagi saya. Ya Allah. Orang yang pemilik apel, pemilik kebun ini senyum dan mengatakan, jadi macam mana? Pemuda itu mengatakan, saya pingin Tuhan menghalalkan apel ini untuk saya, sehingga apel yang saya makan halal. Orang pemilik kebun apel ini mengatakan, tidak bisa seenaknya itu aja halal. Terus Pak, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, kamu harus kerja bantu saya di kebun apel ini selama 1 tahun. Ya Allah, 1 tahun kerja, tidak digaji, tidak ada apa. Ya kayak kasih makan, kalau saya iyalah mau mati anak orang tidak dikasih makan. Jadi, Pak, iya, pokoknya kalau kau mau halal itu apel, saya halalkan. Kamu harus kerja 1 tahun di kebun apel ini. Oh, akhirnya dengan berat hati dan paksa supaya ini halal yang dia makan, dia pun kerja. Merawat apel, membersihkan apel, menjaga apel ini selama 1 tahun. Begitu sudah sampai di 1 tahun, dia pun menagih janjinya minta halal itu kepada pemilik kebun. Dia datangi dan menyampaikan, saya sudah kerja sama Bapak 1 tahun. Bagaimana, apakah Bapak sudah bisa menghalalkan apel yang sudah saya makan itu? Ketawa. Curiga kau banyak kau makan mangganya orang. Ya, saya enggak sombong cerita. Saya dulu ada juga lah mangga orang. Cuman lebaran tahun ini setelah pulang dari pesantren, saya datangi orang yang punya mangga, punya rambutan, nanas yang saya ambil masa itu. Minta halalnya. Alhamdulillah mereka enggak ada pakai syarat seperti ini. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau anak-anak memang begitu, biasa lah itu. Dalam hatiku, alhamdulillah halal. Jadi minta halal. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh iya, 1 tahun sudah. Betul. Setelah 1 tahun itu dia datangi, bagaimana Pak? Bapak bisa menghalalkan, sudah mengikhlas halalkan apel yang sudah saya makan? Bilang bapak pemilik apel kebun tuh, maaf belum bisa. Oh terus gimana Pak? Syarat yang kedua harus kau penuhi. Apa Pak syaratnya? Saya kan punya ternak juga nih, kambing sama sapi. Kau harus merawatnya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan, 7 bulan kalau tidak salah. Kasihlah 6 bulan. Kau harus merawatnya 7 bulan. 7 bulan kau kutugaskan merawat itu. Aduh Pak, gimana? Ya udahlah. Kalau mau halal, ya akhirnya dia rawat. Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 terus 7 bulan dia merawat kambing. Kambing itu gemuk. Sama dengan kebun tadi, subur, terawat. Karena dia rawat selama 1 tahun itu. Itu aja dia kerja merawat. Nggak dia main PUBG, nggak dia main Mobile Legend. Ceritanya. Jangan kau tahu. Dia harus merawat itu, jadi subur kebun. Begitu juga ini kambing ini yang dia rawat 7 bulan. Gemuk, terawat kambing dan sapinya. Sampailah di 7 bulan itu dia datang sama pemilik kebun, pemilik kambing. Pak, saya datang dengan berharap Bapak sudah bisa menghalalkan apel yang saya makan. Dia bilang, Bapak tuh tidak bisa. Kamu harus memenuhi syarat yang ketiga. Ya Allah, masih ada syarat lagi. Kalau kita ketinggal ya. Kau mau halal gak? Kalau kau tidak halal yang kau makan masuk neraka. Ayo macam mana? Iyalah. Orang tua itu pun, pemilik kebun tadi mengatakan, syarat yang ketiga, kamu harus menikah dengan anak saya, tapi anak saya itu bisu. Tidak bisa ngomong. Tuli. Dia tidak mendengar. Tak perlu aku jelaskan. Bisu, tuli,
buta. Ya Allah. Macam mana nih? Dan keempat, lumpuh. Bisu, tuli, buta, lumpuh. Ya Allah. Lama dia berpikir pemuda ini, macam mana lah nih. Kalau aku tak mau, ndak halal yang aku makan, masuk neraka kita. Kalau aku mau, ya Allah, masa istri begitu. Tapi dengan berat hati dan juga ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima. Karena ini dia mau minta halal yang dia makan ini. Akhirnya, iyalah Pak, saya terima. Maka malam itu oke lah. 3 hari. Kalau ada yang mau 1 minggu, 3 hari. Lagi kita adakan akad nikah. Jadi, buat acara. Beda acara kita yang mayoritas di sini dengan orang Arab, termasuk budaya orang-orang apa namanya itu, termasuk yang sekarang ini adalah habaib ya, keturunan Nabi, keturunan Habib itu mereka ndak macam kita akad nikah perempuan tuh ada di situ ataupun dia pernah ketemu sama perempuan tuh ndak. Akad nikah hanya urusan sama bapaknya. Bapaknya, saya nikahkan engkau dengan anakku binti ini dengan maharnya. Ya kan? Jawatuha angkahtuka wa jawatuka bimahrin mazkur ini. Nah, sehingga selesai itu baru ini laki-laki ke kamar perempuan itu yang sebelumnya tidak pernah ketemu. Seringnya begitu. Itu budaya habaib dan apa. Mereka dijodohkan, bukan kayak kita. Lanjut. Akhirnya apa? Buatlah acara nikah, acara lantika. Mereka bermaulid dan lainnya ya. Mungkin bejepin juga. Acara maulid, acara nikah tadi dihadiri lah acara. Selesai sudah nikah tadi, selesai sudah acara, malam pertama. Teng 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 teng. Dia dikasih tahu oleh mertuanya atau bapak tadi. Dia mengatakan, itu kamar istrimu, itu kamarnya. Kau datangi, kau sudah halal dan kau sudah dinikahkan kepadanya. Dia pun mendatangi kamar tadi. Begitu dia ketok, tek tek, assalamualaikum. Dia dari dalam keluar suara, waalaikumsalam bang, masuk. Ya Allah, lari dia kembali. Oh, dia kembali sama ini apa? Bapak tadi. Oh, bapak bilang, enggak salah kamar kah bapak tunjukkan saya? Itu kamarnya. Kenapa dia bisa menjawab salam saya? Bapak bilang dia bisu, enggak mendengar, enggak bisa bicara. Tapi kenapa dia bisa menjawab salam saya? Dia bilang, bapak itu betul sudah itu kamarnya, enggak salah lagi. Pasti salah pak, karena dia bisa menjawab. Tidak salah. Maksud kami, dia itu bisu. Dia tidak pernah membicarakan aib orang lain. Dia tidak pernah kumpul bareng, bergosip, bercanda tawa dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Dia tidak berkumpul dengan orang lain, tidak mau berbuat dia hanya di rumahnya saja. Allahumma sholli ala. Begitu juga dia tuli, dia tidak pernah mendengarkan gosip dari orang lain, cerita yang tidak baik dari orang lain. Dia hanya diam, mendengarkan, mengaji di kamarnya, ibadah di tempatnya. Ataupun dia pergi tempat belajar agamanya saja oleh gurunya yang perempuan juga. Begitu juga saya katakan dia ini bisu, tuli, buta. Dia tidak pernah melihat kemana-mana, melihat-lihat laki-laki yang bukan mahramnya. Dia hanya di dalam kamarnya. Ataupun di rumah ini dia tidak keluar, hanya melihat-lihat yang halal saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga kami katakan dia lumpuh. Dia tidak pernah keluar ataupun jalan kemana, jalan-jalan sesuka hatinya, happy-happy, tidak. Dia hanya di rumah saja. Itulah kami pun karena hanya di rumah. Ya Allah, bersyukurlah laki-laki ini. Rupanya apa? Dari awal bapak ini sudah senang sama laki-laki yang bertanggung jawab. Santai kok, santai. Bertanggung jawab. Satu buah apel yang dia makan, dia pertanggungjawabkan. Saya harus minta halal ini. Wah, kita bukan lagi apel.
satu buah apel ini dia minta halal. Siapa yang tidak tertarik? Saya pun kalau ada orang datang gitu, ya senang kita. Minta halal. Ini orang mau minta halal. Maka dia buatlah kerja tadi dengan alasan supaya ini anak ditahu, oh ini anak kan 1 tahun dia kerja itu pasti ditahu, oh memang rajin anak ini, memang kan bagus dia ibadahnya, bagus dia orangnya, jujur. Yang kedua disuruh rawat ini, dan yang ketiga ini cocok kalau aku nikah sama anakku. Jadi kalau mau dapat jodoh jujur ya. Kedua, jangan pura-pura cari apel kebun. Santai kok. Balikkanlah orang punya dompet. Pak, dompet bapak kemarin ketinggalan di rumah, coba bapak cek dulu, kayaknya nggak ada yang kurang, bahkan saya tambahin itu pak uangnya. Loh kok bisa? Enggak pak, saya takut bapak merasa kehilangan, kemarin saya ganti sas, padahal ada anak bapak ini perempuan cantik. Oh iya, itu saya cari-cari, bilang bapak tuh, dompet ini karena anak saya ini mau saya bawa jalan ke sana, kak saya mau nikahkan di sana. Ya kak pak, ya Allah. Cerita aja tuh, jangan kau ambil hati. Ini saja cerita kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya berharap ada hikmah untuk kita semua untuk saling jujur, percaya, dan menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga pergaulan kita hanya kepada yang halal-halal, yang yang baik saja, tidak berkumpul dengan yang bukan mahram kita dan lain sebagainya. Hikmah juga salah satunya ialah istiqomah kita melaksanakan tugas yang baik. Dan mudahan kita panjang umur, sehat walafiat semuanya. Mudahan terhibur dengan cerita ini juga, memberikan hikmah, kebaikan, dan juga terhibur untuk kita semua. Terima kasih. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.